Ya, baik, kita bisa mulai. Kita akan lihat PAK dengan PWG. Kita share dulu screen. Lihat bagian di sini. Jadi mata kuliah kita TK umum dan sekolah Kristen. Maksudnya pendidikan Kristen umum dan sekolah Kristen. Jadi kita perlu mengetahui dulu tentang beberapa frase. Ini akan sering dipakai di dalam buku-buku baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Ya. Atau dalam mata kuliah kita nanti kita akan sering bertemu dengan beberapa frase ini. Ya. Yang pertama itu istilahnya namanya religious education. Ya. Dan diterjemahkan bahasa Indonesia menjadi pendidikan agama. Ya. Di awal-awalnya di dunia barat mereka pakai istilah ini, religious education, pendidikan agama. Nah, karena memang dahulunya mulai dari abad pertengahan itu di barat memang dominan yaitu agama Kristen, maka mereka cukup pakai istilah itu, religious education. Ya. Dan itu sudah cukup mewakili. Tapi seiring berkembangnya zaman, maka religious education tidak sesederhana itu lagi. Makin banyak agama tersebar ke barat, maka mereka mau tidak mau harus berhadapan juga dengan berbagai agama lainnya. Karena itu, kemudian mereka mengembangkannya lagi pakai istilah yang kedua, yaitu Christian Education. Dan menjadi terjemah bahasa Indonesia, kita kenal dengan pendidikan Kristen. PK. Jadi istilah yang seperti di mata kuliah kita, kurikulum sekolah kita pakainya PK, pendidikan Kristen. Nah, cuma pendidikan Kristen ini lama-lama juga menghadapi perbandingan-perbandingan dengan berbagai istilah lain. Nah, sebenarnya pendidikan Kristen ini yang utama adalah, atau pendidikan agama yang utama, dia mau membedakan dengan namanya pendidikan budaya. Atau istilahnya pendidikan umum. Ada orang menyebutnya pendidikan budaya, ada orang menyebutnya pendidikan umum. Nah, pendidikan umum, pendidikan budaya yaitu pendidikan yang diterima oleh berbagai macam orang di masyarakat, yaitu bisa diwakili oleh tingkat SD, SMP, SMU, sampai institut, sekolah tinggi, perguruan tinggi, universitas, dan lain-lain. Ya, itu yang disebut dengan namanya pendidikan umum atau pendidikan budaya. Nah, untuk membedakan dengan itu, maka di dunia barat mereka pakai istilah dulunya religious education dan Christian education. Nah, seiring tadi berkembangnya agama-agama ke barat, tersebar ke barat, makin tidak muncul istilah Christian sama Kristen education, maka ini tidak akan pendidikan agama Kristen, bukan pendidikan, yaitu pendidikan agama Kristen, khususnya di benua Amerika, Christian religious education. Ini yang sekarang banyak dipakai di buku-buku, buku-buku untuk menyebut pendidikan Kristen atau pendidikan agama Kristen. Nah, sampai sekarang juga di Indonesia ya sudah, kita jadinya juga banyak pakai istilah ini, Christian religious education, dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi PAK atau PAK gitu. Jadi itu yang sekarang kita pakai. Nah, sampai hari ini kita sering mendengar istilah itu, PAK. Nah, sampai sini dulu. Ada hal-hal yang kurang jelas, silakan. Kalau ada hal-hal kurang jelas, silakan. Beberapa istilah ini dulu. Jadi setelah jangan rancu lagi. Tadi mata kuliah kita pakai istilah yang kemana? 1, 2, atau 3 mata kuliah kita? Silakan direspon. 3, mata Pak. kuliah mata kuliah kita. Mata kuliah kita pakai istilah yang mana? 1, 2, atau 3? 3, Pak. Hah? 3. 3, Pak. 3. Kalau nama mata kuliah kita ini, waktu saudara daftar KRS, di kurikulum, di buku,
akademik, buku kemahasiswaan kita? Daftar mata kuliahnya Yang kita pakai kedua. yang mana? Yang kedua. Ya, jadi pakai yang kedua. Kan mata kuliah kita tadi apa? Kita lihat lagi nih, PK Umum dan Sekolah Kristen. Ya. Pendidikan Kristen Umum dan Sekolah Kristen. Ya. Oleh karena itu, dari 3 istilah ini, mata kuliah kita di kurikulum kita di sini pakai yang istilah yang kedua, Christian Education, yang diterjemahkan menjadi pendidikan Kristen. Ya. Jadi saudara tidak perlu rancu, ya, walaupun mata kuliah kurikulum di Panitia pakainya PK Umum, tapi yang dimaksud ya nomor 3 itu juga, ya. Atau yang nomor 1 dahulunya di barat yang nomor 1 itu. Ya PAK, walaupun istilahnya pakai PK. Ya. Jadi ini jangan rancu lagi. Nah, zaman sekarang, ya di Indonesia kita lebih sering dengarnya PAK. Sudah agak jarang kita dengarnya PK. Ya. Walaupun ketika orang bicarakan pendidikan Kristen, ya kita ngerti maksudnya PAK. Ya. Cuman singkatan PK sudah tidak lazim kita dengar. Sangat jarang. Baik, kita maju lagi. Kita lihat sekarang perkembangan di dalam dunia akademik. Jadi kalau di kampus kita dapatnya nanti selesai S1 dapatnya STH, Sarjana Teologi. Ya. Dulunya di LITA ada jurusan pendidikan. Ya, walaupun waktu itu hanya D3. Ya, jurusan pendidikan. Jadi ada STH, ada juga pendidikan. Ya. Nah, belakangan tidak lagi dilanjutkan. Ya. Hanya yang ada tinggal ya jurusan teologi dan jurusan musik. Ya. Dan kita sebut di sini sekarang konsentrasi teologi dan konsentrasi musik. Ya. Untuk menyiasati dengan kebijakan program pemerintah terkait dengan akreditasi. Ya. Nah, tapi di dunia yang sekarang di Indonesia masih ada S1 umum jurusan pendidikan Kristen. Ya. Kadang-kadang hanya disingkat SPD. Ya. Tapi kadang-kadang supaya lebih jelas SPD.K. Ya, SPD.K. Ya. Karena kalau hanya sarjana pendidikan kadang-kadang rancu. Ya. Sarjana pendidikan itu bisa berbagai agama punya. Ya, jadi supaya lebih jelas sarjana pendidikan agama Kristen. Ya. Tapi tidak pakai SPAK, ya, pakainya SPDK, sarjana pendidikan Kristen. Maksudnya adalah ya sarjana pendidikan agama Kristen. Begitu juga ketika orang lanjut ke S2, ada gelar namanya MPDK, ya, Magister Pendidikan Kristen. Ya. Nah, di dunia barat juga ada, ya, yang terutama yang MPDK ini. Ya. Yang SPDK saya masih kurang tahu, ya, saya belum periksa itu. Ya. Belum tentu ada sih, ya, tapi kalau yang program S2-nya ada, ya, program S2-nya Christian Education, ya, magister maupun master, ya, ada MAE atau MACE. Ya. Nah, lanjut lagi ke S3-nya. Maka S3-nya saudara bisa bertemu dengan orang dengan dua macam gelar ini. Satu namanya DCE atau DRE, ya, Doctor of Christian Education, atau Doctor of Religious Education. Nah, sekali lagi, Doctor of Religious Education itu zaman dulu di barat, ya, tapi bisa menimbulkan kerancuan karena orang seiring dengan perkembangan agama-agama dan penyebar luasannya, orang-orang bisa bertanya, Doctor of Religious Education, maksudnya apa? Ya, maksudnya agama apa? Ya.
Begitu juga kalau Doctor of Christian Education, ya itu sudah menjadi jelas. Ya, doktornya pendidikan agama Kristen. Ya, nah, jadi gelar-gelar seperti ini ada di dunia akademik, dan kita harus pahamin juga terkait dengan mata kuliah kita ini, supaya saudara-saudara tidak rancu. Orang bicara, saudara ngerti, saudara nangkap maksud pembicaraan itu kemana. Ya. Oke, sampai di sini dulu terkait gelar-gelar. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Apakah cukup jelas terkait gelar-gelar ini? Sangat jelas, Pak. Ya, oke. Ya, tadi beberapa frase dari dunia barat itu kita tahu sedikit sejarahnya. Setelah itu gelar-gelar baik di Indonesia baik di dunia barat, saudara harus tahu juga. Ya, ada juga ya EDD, Education Doctor. Ya, jadi EDD itu lebih banyak juga menunjuk pada ya Doctor of Christian Education, ya, atau MED, Education, ya, Master of Education. Maksudnya juga adalah Master of Christian Education. Ya. Nah, itu dari dunia barat masih ada gelar seperti itu, EDD dan MED. Baik, kita maju lagi. Nah, sekarang kita bertemu dengan istilah PWG dan PWJ. Jadi di buku-buku, saudara-saudara juga bisa temu dengan istilah PWG dan PWJ. Jadi, PWG itu apa? Yaitu pendidikan warga gereja. PWG. Terus PWJ itu apa? Pendidikan warga jemaat. Ya, PWJ, pendidikan warga jemaat. Jadi dua istilah ini saudara-saudara masih akan temu di buku-buku berbahasa Indonesia. Ya. Baik orang Indonesia sendiri yang menulis ataupun terjemahan dari bahasa Inggris dan bahasa lain. Ya, dua istilah ini saudara bisa temu. PWG, PWJ. Sebenarnya kedua istilah ini mengandung pengertian yang sama. Ya, ada orang lebih suka pakai PWG, ada orang lebih suka pakai PWJ. Nah, dahulunya itu banyak dipakai di Indonesia, PWG, PWJ. Sampai sekarang masih ada sebagian kecil orang sebut ini. Nah, tapi banyak kan buku-buku lama yang sebut ini. Dan istilah ini banyak dipakai di Belanda. Nah, saudara coba pikirkan, coba 1-2 orang komentar. Kalau saudara dengar PWG atau PWJ, apa sih yang saudara pikirkan? Pendidikan warga jemaat, pendidikan warga gereja. Apa yang saudara pikirkan? Apa yang terpikir oleh saudara? Coba silakan berikan pandangan. Silakan 1-2 orang berikan pandangan. Pendidikan warga jemaat dan pendidikan warga gereja. Apa yang terpikir oleh saudara mendengar dua singkatan ini? Ayo, silakan. Ada yang komentar? Tadi kalau PWJ jelas-jelas itu langsung berkaitan dengan satu gereja tertentu, di mana gereja itu menyelenggarakan pendidikan bagi jemaatnya, bagi anggota gerejanya, yang terkait tentunya dengan pendidikan keimanan, pendidikan agama, yaitu agama Kristen. Ya, itu yang dimaksud. Jadi diselenggarakan di dalam gereja. Ya. Tidak mesti hari Minggu, bisa juga di hari-hari lain.
Nah, sementara kalau PWG, PWJ ini, maka di situ tidak ada urusan lagi dengan pendidikan nanti yang diselenggarakan di sekolahan, ya, termasuk sekolah Kristen. Ya. Karena kalau sudah pakai pilih panjangan PWG dan PWJ, itu lingkupnya adalah dalam gereja. Ya. Nah, risikonya seperti itu. Nah, kita berhadapan dengan risiko seperti itu kalau kita memilih PWG dan PWJ. Ya. Sehingga sampai sekarang di Indonesia kita sudah jarang pakai istilah PWG maupun PWJ. Ya. Kita lebih akrab dan lebih sering menyebutnya PAK, PAK. Ya, PAK, PAK. Nah, itu aja. Tapi saudara perlu tahu bahwa ada istilah-istilah ini di Indonesia dan masih dipakai dalam sebagian buku di Indonesia. Jadi kalau temu dengan PWG, saudara juga jangan kaget. Ya, jangan kaget. Oke, sampai sini dulu. PWG, PWJ. Ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, kita maju lagi. PWG dan PAK. Ya. Atau PWJ dan PAK. Kira-kira gitu. Jadi, kalau menelusuri sejarahnya, maka gereja-gereja di Belanda banyak pakai istilah PWG atau PWJ. Dulunya dalam sejarah perkembangan kekristenan tidak ada hal begini, ya, PWG, PWJ. Walaupun pendidikan keimanan untuk jemaat-jemaat mereka ada dilakukan, cuma mereka tidak khusus membuat satu singkatan, ya, tidak khusus membuat satu program, ya, jadi sampai PWG atau PWJ. Ya sudah, berlangsung aja di dalam khotbah atau persekutuan atau juga kelas katekisasi, ya sudah begitu, ya. Nah, tapi dalam sejarah gereja dikatakan setelah Perang Dunia Kedua, maka gereja-gereja di Belanda mulai memikirkan tentang PWG, mulai memikirkan tentang PWJ. Ya. Karena Perang Dunia Kedua itu meninggalkan banyak persoalan, ya, baik persoalan etika maupun persoalan ketakutan, orang trauma dan lain-lain, ya, karena manusia tidak menyangka akan ada perang sebesar itu, ya, sedahsyat itu. Termasuk orang-orang Kristen juga menjadi terpukul, ya, sebagian menjadi syok trauma dengan Perang Dunia I, kemudian Perang Dunia Kedua, khususnya Perang Dunia Kedua. Maka gereja-gereja membaca, melihat pukulan berat yang dialami oleh jemaatnya, lalu selesainya Perang Dunia Kedua, gereja memikirkan cara bagaimana mengatasi, menolong jemaat-jemaat yang terpukul dengan trauma dari Perang Dunia Pertama dan Kedua. Nah, oleh karena itu mereka mulai mempopulerkan istilah PWG dan PWJ. Ya. Jadi istilahnya adalah berawal dari kondisi setelah Perang Dunia Kedua di gereja-gereja di Belanda. Lalu program PWG, program PWJ dari Belanda juga masuk ke Indonesia, ya, melalui orang-orang Belanda yang banyak juga berkecimpung di Indonesia, atau juga orang-orang Belanda yang dahulunya menjajah Indonesia, ya, melalui para hamba Tuhannya, melalui para misionarisnya. Istilah PWG, PWJ juga kita kenal dan populer di gereja-gereja di Indonesia. Sebagian besar gereja-gereja di Indonesia didirikan oleh orang-orang Belanda atau misi-misi dari Belanda, ya, misionaris Belanda atau pendeta dari Belanda, ya. Oleh karena itu kita mengenal juga istilah ini PWG, PWJ. Dan dalam buku-buku yang tertulis
buku-buku yang agak lama, terjemahan, ya, maupun yang ditulis sendiri oleh orang-orang Indonesia, lebih akrab pakai PWG, lebih akrab pakai PWJ. Nah, belakangan hari, jauh sesudah lewat Perang Dunia Kedua, maka di Amerika mulai berkembang. Ya, Amerika orang-orang juga mulai berkembang, memikirkan tentang keimanan orang-orang Kristen. Tapi mereka tidak melihat pentingnya pakai PWG, PWJ. Ya, karena akibat dari Perang Dunia Kedua itu di Amerika kecil. Ya, kerusakannya kecil. Di Eropa, Asia kerusakannya besar. Ya, kematiannya besar. Kalau di Amerika kecil. Ya, akibat perangnya itu ada juga tapi tidak begitu terasa. Ya, sementara di Asia dan Eropa orang-orang betul-betul melihat puing-puing perang. Orang-orang betul-betul melihat kematian, mayat-mayat dari peperangan. Ya, baik orang yang berperang langsung ataupun juga orang-orang tidak terlibat perang tapi kena bom kesasar atau kena peluru nyasar. Ya, orang melihat kematian, orang melihat mayat-mayat, orang melihat kerusakan sana sini. Nah, di Amerika tidak terlalu berarti itu, ya, tidak terlalu besar kerusakannya, tidak terlalu besar, ya, puing-puingnya, ya, karena kematian yang tentara Amerika banyak terjadi justru di luar Amerika, ya, itu dalam sejarah Perang Dunia Pertama dan Kedua. Nah, gereja-gereja di Amerika mereka memikirkannya tidak pakai istilah PWG atau PWJ, tapi mereka memikirkannya pakai PAK, ya, Christian Religious Education. Ya, di Indonesia kan menjadi PAK, Pendidikan Agama Kristen. Ya, nah, jadi ini yang kita pakai sekarang. Dan sampai sekarang lebih dominan PAK daripada istilah PWG dan PWJ. Jadi saudara perlu mengetahui sejarahnya. Ya, PAK dipakai oleh gereja-gereja di Amerika, akhirnya juga kita pakai di Indonesia. Sementara PWG, PWJ banyak dipakai di gereja-gereja di Belanda. Tapi karena Indonesia berkaitan erat dengan gereja-gereja Belanda, maka masih banyak buku-buku lama kita pakai PWG dan pakai PWJ. Ya, nah sejarah ini saudara perlu tahu sehingga saudara tidak bingung ketika nanti baca buku-buku. Ya, baca buku-buku yang berkaitan dengan pendidikan Kristen. Oke, silakan sampai sini. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Jadi kalau saudara ditanya orang, apa bedanya PWG, PAK? Saudara harus bisa jawab. Ya, minimal dari sejarahnya saudara harus bisa jawab. Ya. Dari konsep sampai hari ini orang-orang masih ada yang memperdebatkan. Sebagian orang bilang ya PWG, PAK sama aja. Ya, cuma sejarahnya kan berbeda. Tapi sebagian orang melihat enggak, ya PWG, PAK ada samanya tapi juga ada bedanya. Ya, PWG dan PAK ada samanya tapi juga ada bedanya. PAK dalam hal ini bisa terlihat lebih luas sedikit. PWG dalam hal ini bisa terlihat agak sempit. Yaitu maksudnya PWG hanya berkecimpung di dalam gereja, jemaat lokal tertentu. Sementara PAK bukan hanya soal dalam gereja, tapi juga soal di sekolah umum, bahkan sekolah Kristen. Nah, ada orang mempersoalkan itu, persamaan dan perbedaan PAK. Ya, tapi sebagian orang melihat sama aja. Ya, sama aja, tidak ada perbedaan PWG dengan PAK. Tapi sebagian orang melihat ada, ya, memang ada samanya, tapi PWG dan PAK tetap ada bedanya. Baik, sampai sini kita maju lagi. Ya, silakan satu orang bacakan kalimat ini. Siapa aja? Yuk, silakan. Bacakan kalimat ini. Saya, Pak. Ya. Educating the mind without educating the heart is no education at all. Ya. Coba langsung terjemahin.
mengedukasi pikiran tanpa mengedukasi hati itu sama dengan tidak ada pengedukasian sama sekali. Ya, mengedukasi pikiran tanpa mengedukasi hati, bukanlah edukasi sama sekali. Ya, kita buat lebih Indonesia lagi terjemahnya. Mendidik pikiran tanpa mendidik hati, bukanlah pendidikan sama sekali. Ya, mendidik pikiran tanpa mendidik hati, sama sekali bukan pendidikan namanya. Ya, nah, sebagian orang melihat ya mendidik pikiran sudah beres. Ya itulah pendidikan, itulah sekolah umum, itulah sekolah budaya. Ya, tetapi ada orang sudah dari zaman dulu lama sekali, ya sudah sampai pada kesimpulan ini. Kalau kita hanya mendidik pikiran tanpa mendidik hati, maka sebenarnya kita tidak melakukan pendidikan sama sekali. Maka itu sama sekali bukan pendidikan. Orang yang mengatakan ini adalah Aristoteles. Ya, orang yang mengatakan hal ini adalah Aristoteles. Buku yang terkenal dia tulis Republik. Ya, di dalamnya salah satunya membahas hal seperti ini. Ya, dalam buku Republik itu salah satunya membahas juga tentang pendidikan. Ya, jadi dari dulu pun Aristoteles sudah sampai pada kesimpulan seperti ini. Jadi sebenarnya pendidikan itu adalah ya melalui pasti juga mendidik pikiran, ya. Tapi lebih jauh dia mengharapkan adalah bukan hanya mendidik pikiran. Setelah mendidik pikiran itu hidup orang itu akan berubah. Ya. Peserta didik atau siswa-siswi itu atau mahasiswa-mahasiswi itu hatinya akan berubah. Ya. Ini maksudnya hatinya akan berubah adalah ada perubahan dalam hidupnya. Nah, itulah baru namanya pendidikan. Jadi bagi Aristoteles, pendidikan itu baru tercapai, baru tuntas ketika kita bisa melihat ada perubahan dalam hidup para peserta didik. Ya. Kalau saudara lakukan itu bagi jemaat melalui PAK atau PWG, maka sampai dengan ada perubahan hati, ya, atau perubahan hidup. Nah, barulah kita bisa mengatakan ya itulah pendidikan, sudah diselenggarakan pendidikan. Kalau dia hanya sebatas tahu informasi, tahu tentang doktrin, ya, tahu tentang ajaran Kristen, tapi tidak tercermin dalam hidupnya, maka sebenarnya di situ bagi Aristoteles ya orang itu belum mendapatkan pendidikan Kristen, ya. Kalau kita mau menerapkannya dalam pendidikan Kristen, pahamin baik-baik, ya. Ini salah satu kontribusi yang penting pemikiran Aristoteles berkaitan dengan pendidikan. Kalimat ini terlebih penting ketika kita ketika kita menerapkannya di gereja, ya, atau ketika kita menerapkannya di dalam PAK atau PWG, ya. Kalau di dunia umum kadang-kadang orang tidak terlalu pusing, ya. Berbagai jurusan umum orang-orang tidak terlalu pusing. Ya belajar komputer yang penting tahu komputer seperti ini, tahu mengoperasikan komputer ya sudah. Ya. Orang belajar mesin juga gitu, yang penting tahu prinsip kerja mesin, tahu menangani mesin, atau tahu bongkar pasang mesin. Ya sudah, itu menguasai dengan baik. Ya. Tapi bagi Aristoteles, pendidikan itu tidak berhenti hanya di pikiran, tapi harus juga sampai hatinya. Ya. Dan itu harus tercermin dalam perubahan hidup. Maka barulah itu adalah sebuah pendidikan, ya, dalam arti yang sebenarnya. Baik, gimana pandangan saudara tentang kalimat ini? Silakan. Ya, tadi bahan-bahan yang saya siapkan hari ini, yang di sini, ya. Beberapa frase ini ada hal-hal penting, saudara harap buat catatan kecil sendiri, ya. Penjelasan-penjelasan dari istilah ini atau sejarah-sejarahnya, silakan buat catatan kecil supaya nanti minimal dalam UTS saudara bisa jawab, ya. Atau kedepannya saudara juga ingat orang bicara diskusi hal-hal
gelar, frase, terus PWG, PWJ, terus perbandingan. Silakan. Tadi siapa mau bicara? Silakan. Silakan, tadi siapa yang mau bicara? Oke, ya. Itu bahan-bahan yang saya siapkan hari ini. Apakah semua sudah cukup jelas?